البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah silsilah rasail yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Yang mana sekarang kita akan masuki al-mawdi' ats-tsalis. Nama sebelumnya di atasnya itu di matan ada sambungan yang kemarin sedikit. Disimak matannya. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih, fa idza kanat hadhihi al-ayatu fi man wafaqahum bi lisanihi fa kaifa bi ghairi dzalik. Kata beliau, maka apabila ayat ini saja diperuntukkan untuk orang yang mencocoki mereka, orang kufar maksudnya, dengan lisannya, bagaimana dengan yang selain itu? Maksudnya hatta walaupun bukan orang kufar Quraisy zaman sekarang misalkan, tapi ucapannya mirip dengan ucapan orang kufar terdahulu, sama hukumnya. Hukumnya apa? Sama. Kita lihat di sini syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, idza kana hadzal wa'idu fi haqqi man wafaqa al-kuffar bi lisanihi min ghairi ikrahin li ya'isha ma'ahum, fa kaifa biman wafaqahum bi fi'lihi min ajli masanihi ad-dunyawiyyah. Perhatikan ini. Kata beliau, apabila ancaman ini berlaku untuk orang yang mencocoki orang-orang kafir secara lisannya tanpa ada paksaan, ya. Jadi mencocoki orang-orang kafir lisannya, mengikuti orang kafir tanpa ada paksaan, agar bisa hidup bersama mereka, cinta, senang, loyal kepada orang kafir, biar apa diterima di tengah mereka misalkan. Fa kaifa biman wafaqahum bi fi'lihi min ajli masalihi ad-dunyawiyah. Kemudian bagaimana sekarang dengan orang yang mencocoki mereka dengan perbuatannya? Lisannya aja enggak boleh. Ucapan-ucapannya cocok sesuai dengan ucapan orang kafir, ngikutin ucapan orang kafir itu aja enggak boleh, apalagi perbuatannya. Paham ya? Nah, yang tujuannya apa? Min ajli masalihi dunyawiyah. Tujuannya agar mendapatkan manfaat-manfaat dunia. Zaman sekarang ya barakallahu fiik, dengan dinamakan dengan toleransi. Akhirnya menyambut dan juga mengucapkan hari raya mereka misalkan, enggak boleh. Toleransi yang benar enggak seperti itu. Toleransi yang benar barakallahu fiik di saat damai-damai, tapi untuk mengucapkan selamat, mengucapkan hari raya mereka haram. Walaupun hanya sekedar ucapan, selamat hari raya Natal misalkan, selamat hari raya Nyepi misalkan, enggak boleh. Nah, barakallahu fiik. Lakum dinukum waliyadin. Kalau masalah agama seperti itu. Jadi enggak boleh kita bertoleransi kemudian akhirnya apa? Saling menghormati, kemudian mencintai mereka, memuji agama mereka, apa? Mengucapkan hari raya mereka. Kalau sekarang secara Masehi Desember ya. Dalam waktu dekat menurut mereka kan 25 Desember. Itu kan hari raya Natal. Hari rayanya orang-orang Nasara. Ingat-ingat ya, haram. Terkhususkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan kaum muslimin pada asalnya dilarang ikut andil atau ikut melestarikan, membudayakan hari raya mereka. Hatta walaupun dengan ucapan selamat hari raya Natal, enggak boleh. Paham ya? Cukup kaum muslimin dengan agama mereka.
dengan hari raya mereka, itu kaum muslimin, Idul Adha, Idul Fitr, hari Jumat cukup. Enggak perlu kita ikut merayakan walaupun dengan ucapan selamat hari raya Natal. Toleransi katanya, itu enggak benar ya. Lihat ini. Nah, barakallahu fiik, mencocoki dalam hal lisan saja enggak boleh. Terus bagaimana sekarang kalau mencocoki sesuai dengan perbuatan mereka, perbuatannya sama gitu loh. Tapi tujuannya lihat tujuannya. Tujuannya biar mendapatkan manfaat duniawiyah. Lihat ini. Akhirnya mengorbankan agamanya demi dunia. Jangan, barakallahu fiik. Sudah kita lewati berkali-kali, dunia jangan pernah antum kejar. Dunia kita perlakukan sebagaimana namanya dunia. Dani'ah, hina, rendah. Paham ya? Sehingga antum, kita harus punya target yang paling inti, kekal abadi akhirat. Paham ya? Nah, kalau kita ingat kemarin faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak An-Nahmi waffaqahullah, yaitu beliau menukilkan kalam Syekh Mukbil. Bagus sekali kalamnya itu. Memang benar, realita kenyataan antum bisa merasakan. Utlubul ilma ta'tikal kutub. Carilah ilmu, kitab mendatangimu. Maksudnya kalau kita jabarkan, sibukkanlah diri dalam mencari ilmu, dunia menyertaimu. Paham ya? Itu harus kita resapi baik-baik. Yakin ketika orang beribadah, mengejar akhiratnya, menyibukkan dirinya dengan apa? Perkara yang kaitan dengan ibadah, ilmu atau yang semisalnya, insyaallah bismillah dunia menyertai. Dunia menyertai. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu wah nanti bagaimana ya kalau kita mencari ilmu nanti enggak dapat dunia. Dapat pasti sudah. Yang nomor satu inti yang sekarang antum rasakan, dunia sudah antum dapatkan. Nah, buktinya antum hidup di dunia, ngerasakan apa yang ada di dunia ini, walaupun tidak sama dengan yang lainnya, tapi sudah mendapatkannya. Nah, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Lihat ini, jangan sampai gara-gara ingin kepentingan manfaat dunia akhirnya mengorbankan agamanya, mencocoki perbuatan orang-orang kafir. Ucapan-ucapan orang kafir hindari, barakallahu fiik. Berpakaian sunni salafi, berpakaian sesuai pakaian yang Rasulullah ajarkan. Bila bersorban, berjubah, berjenggot harus wajib, sirwal, sarung sunnah. Paham ya? Itu semuanya pakaian yang Rasulullah ajarkan. Paham ya? Jangan sampai ada syubhat. Karena di luar sana hizbiyun itu melancarkan syubhatnya. Jadi kita kalau hidup di lingkungan orang awam, lingkungan masyarakat, itu pakailah pakaian yang mencocoki mereka. Pakaian adat katanya. Kalau adatnya bagus nggak masalah. Tapi kalau di Indonesia ini, adatnya pakaiannya bagaimana? Pakaian yang pantolon, celana yang ketat, ya enggak? Bahkan tidak menutup aurat sebagian mereka itu. Nah, waliyadzubillah, tidak benar. Paham ya? Kalau adat tersebut tidak berseberangan, tidak menyelisih syariat yang Rasul ajarkan, nggak masalah. Berpakaian adat. Paham ya? Seperti misalkan di Yaman, Saudi, di Arab sana pakaiannya memang berjubah. Paham ya? Pakaiannya berjubah, kemudian sorban melekat, itu pakaian adat mereka seperti itu. Paham ya? Tapi kalau kita disuruh untuk menyesuaikan adat setempat, kemudian pakaiannya barakallahu fiik, tidak syar'i, kemudian harus berbatik, tahu batik ya? Berbatik, kemudian harus berseragam dengan seragam mereka, jangan. Pakaian yang paling terbaik adalah yang Rasulullah ajarkan. Kalau memungkinkan putih, kalau nggak memungkinkan berjubah, na'am. Bersorban, ayo. Bertutup kepalanya, na'am. Paham ya? Itu termasuk ciri khas barakallahu fiik ahlus sunnati wal jamaah yang berupaya semaksimal mungkin dalam pakaian saja. Itu mencontoh bagaimana yang Rasulullah ajarkan. Yang para salaf mereka apa? Menyuarakan serta mendakwahkan. Jangan pernah malu, gengsi, nggak enak, sungkan, segan di masyarakat. Wah, anak kalau pakai jubah di kampung nggak enak ya. Nggak enak gimana? Kalau dia terbiasa memakai, membiasakan diri, percaya diri sudah, bismillah, ini adalah pakaian syar'i, selesai. Paham ya? Nah, sekarang banyak orang-orang awam saja. Kalau di sini ya mungkin sebagian orang di tempat-tempat yang lain itu yang mereka mengatakan aswaja, berjubah mereka. Walaupun isbal, walaupun barakallahu fiik belum syar'i, tapi secara globalnya pakaian berjubah itu udah enggak asing lagi sebenarnya. Paham ya? Nah, jangan sampai antum malah gengsi, enggak mau berjubah, enggak mau pakai pakaian syar'i, pengennya pakaian-pakaian yang
Meniru gaya-gaya orang kafir jangan, barakallahu fiik. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi yang atas itu, matanya disimak yang punya kitab. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, al-mawdi'us tsalis, tempat yang ketiga. Yang kita bahas ini artikel apa sih? 6 tempat pembahasan penting seputar sirah nabawiyah. Sudah kita bahas 2. Seputar di awal permulaan turunnya wahyu. Kemudian barakallahu fiik, pembahasan yang kedua kemarin seputar apa? Seputar perintah Allah Ta'ala kepada nabinya agar menyeru bertauhid dan juga memperingatkan umat dari kesyirikan. Yang ketiga sekarang, al-mawdi'us tsalitsu, tempat yang ketiga. Yang punya kitab ini simak ya. Qissatu qiraatihi alaihi wassalam surat An-Najm bi hadratihim. Kisah seputar bacaan beliau alaihi wassalam ketika membaca surat Najm, surat An-Najm, dalam kondisi hadirnya mereka. Mereka dengar Rasulullah baca, mereka dengar. Falamma balagha, lihat ini, tatkala sampai pada perkataan Allah Ta'ala, afara'aitumul Lata wal Uzza. Artinya afara'aitum itu akhbiruni, artinya akhbiruni, kabarkan kepadaku tentang Lata wal Uzza. Nah, mereka barakallahu fi, ketika mendengar ayat tersebut, alqasyaiton fi tilawatih, setan menghias-hiasi di dalam bacaannya, tilkal gharanik al-ula. Mereka itu adalah gharanik. Gharanik itu menurut mereka orang-orang musyrikun itu masalah ala berhala. Mereka itu adalah berhala-berhala, sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala, itu gharanik katanya. Walaupun yang benar nanti gharanik itu malaikat itu loh. Paham ya? Itu yang benar. Nah, disebutkan setan menghias-hias dalam bacaannya, tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turja. Mereka itu adalah para gharanik yang tinggi, maksudnya yang barakallahu fiik, makhluk yang di atas langit. Dan sesungguhnya syafaat mereka itu sangat diharapkan. Fadhannu, lihat ini, fadhannu anna Rasulullah alaihi wasallam qalaha. Akhirnya mereka mengira, menyangka Rasulullah itu mengucapkannya. Lihat ini. Jadi ketika Rasulullah baca surat An-Najm sampai pada lafaz afara'aitumul Lata wal Uzza, nah, wa manata tsalitsatal ukhra, nah, dihias-hiasi oleh setan bacaan tersebut sehingga mereka mengira bahwasanya Rasulullah itu mengucapkan ucapan tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turja. Fa farihu bidzalik, akhirnya mereka senang dengan hal tersebut. Wa qalu kalaman ma'na, akhirnya mereka orang-orang kufar ini mengucapkan dengan ucapan yang semakna. Apa maknanya? Yang semakna dengan ucapan tersebut, hadzal ladzi nurid, inilah yang kita inginkan. Inilah yang kita inginkan, mereka berhala-berhala yang tinggi yang diharapkan syafaat mereka. Nah, ini yang kita inginkan, kata mereka. Wa nahnu na'rifu anna Allah wan nafi' wad-dar, bahwasanya kami tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu zat yang Maha memberikan manfaat dan yang bisa menolak bahaya. Wahdah la syarikah, semata, tidak ada sekutu baginya. Perhatikan. Walakin haula yashfa'una lana indah, lihat ini. Akan tapi mereka ini orang-orang saleh, paham ya? Perantara-perantara ini mereka lah yang akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Ta'ala. Lihat, menjadikan perantara. Kita lihat apa yang dijelaskan di sini, masih matannya ya. Falamma balagha sajdah, sajada, kemudian tatkala sampai barakallahu fiik, 6 ayat yang berisikan untuk perintah sujud beliau. Wasajadu ma'ah, karena dalam surat An-Najm kan ada perintah untuk apa? Sujud kan, ada ayat yang perintah sujud kan di situ. Nah, barakallahu fiik. Nah, Rasulullah sujud, akhirnya mereka sujud semuanya. Fasya'al khabar annahum shafau. Lihat ini. Tersebarlah kabar bahwasanya mereka ini barakallahu fiik, telah saling memaafkan atau memberikan udzur. Karena kaitannya nanti barakallahu fiik, orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Orang hijrah ke Habasyah dengan kabar bahwasanya sudah dimaafkan, enggak ada lagi yang saling didolimi atau saling disiksa, akhirnya mereka balik lagi ke Mekah. Perhatikan ini ya. Nah, kita lihat wasami'a dzalik man bil Habasyah, kemudian orang yang di Habasyah, yang di Ethiopia mendengar hal tersebut. Faraja'u, akhirnya mereka pun pulang kembali ke mana?
Ke Mekah. Nah, karena mereka sempat hijrah ke Habasyah. Falamma ankara dzalika Rasulullah SAW, kemudian tatkala Rasulullah mengingkari keadaannya nggak seperti itu. Mereka kan menganggap Ghoronik tadi kan, nah maknanya adalah menurut mereka itu perantara-perantara mereka, sesembahan selain Allah Ta'ala ya. Nah setelah itu Rasul mengingkari, bukan seperti itu. Karena Rasulullah mengingkari, adu ila syarrin mimma kanu alaih. Orang-orang yang hijrah ke Habasyah tadi itu pulang lagi ke Mekah. Kemudian karena Rasulullah mengingkari kemungkaran mereka, kesyirikan mereka pun mengulangi kembali, untuk melakukan kejelekan dari apa-apa yang dahulu mereka para sahabat berada di atasnya. Jadi ketika mendengar kabar bahwasanya dah damai, tenang, orang yang hijrah ke Habasyah pulang ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah, Rasulullah kan dakwahnya kan mengingkari syirik, paham ya? Mengingkari kesyirikan. Mulai mereka bangkit lagi gitu loh, ngulangi lagi, menyiksa, kemudian menindas kaum muslimin, para sahabat yang ada di Mekah. Akhirnya hijrahlah yang kedua dari Makkah ke Madinah. Paham ya? Hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Walamma qalu lahu, kemudian tatkala mereka berkata kepadanya, innaka qulta dzalik. Lihat ini. Innaka qulta dzalik. Mereka tanya, apakah kau mengatakan demikian? Khafa minallah khaufan 'aziman. Langsung Rasulullah takut. Lihat ini. Rasulullah SAW takut kepada Allah Ta'ala, rasa takut yang besar. Karena apa? Enggak mungkin beliau mengatakan ucapan yang apa? Mengandung kesyirikan. Hatta anzalallahu alaihi, sampai-sampai Allah Ta'ala turunkan ayat untuknya, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Dan tidaklah kami mengutus orang sebelummu dari kalangan rasul, perhatikan, tidak pula nabi, melainkan apabila orang-orang tersebut punya keinginan, setan memasukkan pada keinginannya. Memasukkan maksudnya menghias-hiasi dan keinginan yang buruk, keinginan yang barakallahu fiik jelek seperti itu. Paham ya? Jadi ketika manusia punya keinginan yang bagus, justru setan masuk ke situ. Untuk menghias-hiasi agar apa? Bercampur keinginannya. Ini ayat tadi ya. Kita lihat. Faman fahima hadil qissah, maka barang siapa yang paham kisah ini, summa syakka ba'daha fi dinin Nabi alaihi wassalam, kemudian ragu, lihat ini, ragu setelah paham, ragu terhadap kisah tersebut yang kaitannya dengan agama Nabi alaihi wassalam, walam yufarriq bainahu, disimak, walam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikin, dan tidak membeda-bedakan, lihat ini, enggak membedakan antara agama Rasulullah SAW, agama Islam, dan antara agama kaum musyrikin, fa ab'adahullah, maka sungguh Allah Ta'ala akan jauhkan dia. Jadi kita harus bedakan ya, harus bisa bedakan. Jangan disamakan. Makanya ada di sana para duat yang menyeru, mengajak agar mengatakan semua agama sama. Agama toleransi, rukun dalam beragama, semuanya sama. Semuanya tujuannya apa? Surga yang mereka cari katanya. Mereka semua tujuannya satu, yaitu menyembah Tuhan katanya. Allahumma musta'an. Itu syubhat. Agama itu enggak semuanya sama. Agama itu enggak banyak, cuma satu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Agama apa? Islam saja. Mau Hindu, Katolik, Buddha, Kristen, Konghucu misalkan, agama-agama selain agama Islam enggak diterima. Satu saja yang diterima, agama Islam saja. Tapi kan mereka meyakini agama masing-masing, walaupun meyakini agama masing-masing. Paham ya? Jadi perlu dikondisikan itu ya, jangan sampai termakan syubhat orang-orang apa yang mengatakan semua agama sama. Itu enggak benar. Kita katakan agama satu-satunya yang sahih, benar, diridhoi Allah Ta'ala, agama yang membawa pelakunya atau pemeluknya kepada keselamatan, agama Islam saja. Kita lihat di sini, perhatikan. Khususan in arafa anna qaulahum, terlebih-lebih lagi secara khusus jika dia mengetahui bahwasanya ucapan mereka tilkal gharanik yuradu biha al malaikah. Ucapan mereka bahwasanya gharanik itu yang diinginkan oleh para malaikat. Di sini mereka menggunakan apa? Makna gharanik itu yang yang diinginkan dengannya malaikat, karena untuk jadikan perantara. Itu tujuan mereka. Jadi ketika mengatakan tilkal gharanik al-ula wa inna syafa'atahunna la turja, itu maksudnya para malaikat yang makhluk yang tinggi.
Syafaatnya sangat diharapkan. Akhirnya mereka enggak minta langsung, tapi menjadikan para malaikat perantara-perantara. Paham ya? Perantara-perantara yang bisa mendekatkan katanya, mendekatkan antara orang-orang musyrikun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca dikit lagi, perhatikan. Qala asy-syarihu asbahullah, bawah itu Syekh Shalih Fauzan, hadil qissatu allati dzakaraha Syekh min qasasi as-sirah an-nabawiyyah. Kisah ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merupakan kisah-kisah sirah an-nabawiyah, kisah-kisah perjalanan hidup Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tusamma qissatul Gharani. Ini kisahnya. Ma'ruf ini ya, kisah yang ma'rufah, dikenal kisah Al-Gharani. Nah, ternyata mereka inginkan Al-Gharani itu adalah para malaikat. Wa illa aslinya, nah barakallahu fiik, mereka menyembah selain Allah taala. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya kama dzakara annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qara'a surat An-Najm fi Makkah wa 'indahu al-musyrikun wal muslimun. Perhatikan ini, yaitu sebagaimana yang disebutkan kama dzukir bahwasanya Rasulullah SAW beliau ketika membaca surat An-Najm di Mekah, di sisi beliau ada orang-orang musyrikin dan orang muslimin. Falamma balagha qaulahu ta'ala, kemudian tatkala sampai pada perkataan Allah Ta'ala, afara'aitumul Lata wal Uzza. Ingat-ingat, afara'aitum, akhbiruni. Maknanya akhbiruni, ma'ruf ya. Kabarkan kepadaku tentang Lata wal Uzza. Apa itu Lata, apa itu Uzza? Wa manat as-salisatul ukhra, dan manat. Berhala yang ketiga dari berhala-berhala yang lainnya. 3 berhala besar ini ya. Uzza, manat, Lata, berhala besar yang mereka agungkan, yang mereka sembah. Barakallahu fiik, fahiya akbar asnamil Arab. Lihat ini. Maka berhala-berhala tersebut adalah berhala-berhala Arab yang paling besarnya. Mafhum? Berhala-berhala orang-orang Arab yang mereka sembah waktu itu yang paling besarnya 3 ini. Uzza, Manat, Lata. Mafhum? Nanti beliau akan sebutkan, Syekh Shalih Fauzan akan menyebutkan kisahnya masing-masing tersebut, apa itu Lata, apa itu Uzza, apa itu Manat. Dan disebutkan juga di dalam kitab yang lainnya siapa yang menghancurkannya dari kalangan para sahabat yang diutus oleh Rasulullah alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.